punya pantun sebelum memulai presentasi saya pada sore kali ini. Jadi kalau didengar di pantunku, jawab cakep nah, oke? Iya. Jalan-jalan ke Spuma. Cakep. Singgah sebentar di Tante Aji. Cakep. Assalamualaikum semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Yeay. Oke, next Pak. Perkenalkan, nama saya Gania Alvina Syakila Putri Rosyadi. Saya dari kelas 9A1 Ineffable. Saya lahir di Makassar tanggal 5 Maret 2009. Sekarang umur saya 15 tahun. Tahun depan insya Allah 16 tahun. Sekarang pada kesempatan yang sangat berbahagia dan sangat saya syukuri ini, saya akan mempresentasikan hasil refleksi outing class kemarin dengan 3 objek, yakni Observatorium Unismu Makassar, yang kedua CV Rahma Pabrik Beras 35, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, di sini kita mencakup 4 F: Feel, Fact, Find, and Future. Asik. Oke, yang pertama adalah Feel. Yang saya rasakan di Observatorium Unismu, yang saya rasakan adalah senang dan takjub. Kenapa saya bisa senang dan kenapa saya bisa takjub? Karena saya sangat senang dengan pemandunya yang memberikan saya begitu banyak informasi yang membuat saya sangat senang dan betah berada di observatorium. Serta saya sangat takjub dengan alat-alat yang digunakan, seperti teleskop, dom, terus alat-alat manual untuk alat-alat manual yang digunakan. Selanjutnya, next Pak. Selanjutnya perasaan saya di CV Rahma 35. Agak bad feeling sebenarnya. Karena saya kesal, takjub, dan bingung karena pemandunya tidak memberikan saya informasi yang cukup dan saya kurang suka dengan, maksudnya saya sangat senang berada di tempat itu karena saya dapat mengeksplor banyak hal, namun saya agak kesal, agak mau menangis karena pemandunya tidak memberikan saya jawaban yang cukup seperti itu. Dan itulah yang membuat timbulnya perasaan bingung dalam diri saya. Namun ada yang membuat saya takjub, yaitu adalah alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan seperti dryer. Kalau biasa kita pulang kampung ada tuh biasa di jalan ada gabah yang dijemur di atas matras yang akan mengganggu proses berkendara. Namun di era sekarang, era teknologi, di CV Rahma menggunakan dryer yang hanya cukup dengan 1 jam, gabah itu akan kering dengan sempurna. Selanjutnya adalah perasaan saya di Badan Riset dan Inovasi Nasional Parepare. Di sini saya banyak sekali yang saya rasakan. Saya senang, saya takjub, walaupun sedikit kesal dan penasaran. Saya senang karena pemandunya sangat-sangat memberikan saya informasi yang luas dan saya kayak wow, saya menjadikan BIM sebagai tempat yang terfavorit saya selama saya mengikuti kegiatan kemarin. Dan saya juga takjub melihat antena, melihat orang-orang yang kerja di sana, penelitiannya, bagaimana cara satelit mengirim data-data yang ditangkap olehnya lalu dikirim ke badan riset untuk diteliti. Namun ada rasa kesal dan penasaran. Saya penasaran karena pas di ruangan kedua itu, di ruangan tempatnya diperlihatkan gambaran data yang diraih oleh atau yang didapat oleh satelit, itu tidak membuat teman-teman mengantuk nih. Dan saya mau bertanya, cuman tidak ada yang mau bertanya, jadi saya malu-malu bertanya, dan nanti dibilang kayak sebenarnya deh gitu, jadi saya tidak berani bertanya. Dan itu yang membuat saya kesal dengan diri saya sendiri, kenapa saya tidak bertanya. Jadinya saya kesal, astaga bagaimana kenapa saya tidak mau bertanya, tapi karena malu-malu kan juga itu ya. Oke, itu mungkin itu saja feel saya. Selanjutnya adalah
fact atau peristiwa yang saya temui next Pak. Saya temui di tiga objek kemarin. Di observatorium saya melihat adanya alat-alat yang berfungsi menentukan arah kiblat. Oke. Di alat yang berfungsi untuk menentukan arah kiblat disebut dengan kiswa, sedangkan alat yang berfungsi untuk mengukur arah kiblat disebut dengan istiwa aini. Juga masih banyak alat-alat seperti volvel yang berfungsi untuk menentukan waktu terjadinya gerhana, rubuh mujayab yang berfungsi untuk menentukan waktu sholat, dan kacamata khusus untuk melihat permukaan matahari, biasanya digunakan saat peristiwa gerhana. Alat-alat manual ini adalah bahan pembelajaran yang sangat keren dan juga lebih aktual apabila dibandingkan dengan aplikasi yang ada di telepon genggam. Kita juga dapat melihat di observatorium juga kita dapat melihat benda langit melalui teleskop. Di observatorium Unismu sendiri memiliki dua jenis teleskop. Yang pertama ada Epstron dan yang kedua ada Kelestron. Epstron sendiri bekerja dengan mengikuti pergerakan garis lintang menggunakan gaya listrik dan internet. Sedangkan Kelestron bekerja dengan menggunakan mengikuti lintang tempat bergerak secara vertikal dan horizontal dan menggunakan gaya listrik dan internet. Next. Di CV Rahma, yakni penjualan produk yang menjangkau luar wilayah Sulawesi. Sebelum kami turun untuk berkegiatan, Pak Kandacang sudah memberitahu kepada kita bahwa pabrik yang akan kita datangi ini adalah satu-satunya pabrik beras terbesar di Sulawesi bagian timur. Dan pas sampai di sana diberitahu bahwa CV Rahma ini menjangkau tidak cuma wilayah Sulawesi, bahkan sampai ke Manado, Ternate, Kendari, bahkan sampai Kalimantan. Selanjutnya di BRIN. Di BRIN adanya data-data yang diperoleh oleh satelit kemudian dikirim ke badan riset. Data-data yang diperoleh oleh satelit akan dikirim menuju badan riset, lalu akan diriset oleh peneliti dan data-data tersebut akan disimpan dan tidak akan dihapus satupun dalam folder pengumpulan data-data. Next. Selanjutnya adalah file atau cerita. Jadi saya akan bercerita sedikit, singkat sekali, Ji. Jadi, next Pak. Oke, yang pertama di Observatorium Unismu Makassar. Saya akan bercerita asal-usul terbentuknya Observatorium Unismu Makassar. Ini jangkauan pendek, Ji. Singkat sekali, Ji, kenapa diresmikan dan kapan diresmikan? Karena karena informasi itu yang saya dapatkan. Observatorium sendiri diresmikan pada tanggal 22 Maret 2023 kemarin dan diresmikan sebagai tempat penelitian ilmiah untuk menunjang ilmu bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Falak, bahkan pelajar-pelajar seperti kami. Selanjutnya di CV Rahma, yakni peran petani yang begitu penting. Mungkin sebagian orang ada yang melihat peran petani sebelah mata, yang kayak mungkin orang bilang ini pekerjaan petani itu buat pekerjaan orang yang kurang mampu lah atau orang yang miskin lah. Namun harus kita tahu bahwa peran petani adalah peran yang begitu penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah BRIN, yakni asal mula terbentuknya nama BRIN. Dahulu periset dan peneliti berada dalam naungan LAPAN. Apa itu LAPAN? LAPAN adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang digabungkan dengan seluruh tempat penelitian dan menjadi BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional di bawah naungan pemerintah. Next. Selanjutnya atau poin terakhir adalah future. Manfaat untuk saya di masa depan. Di observatorium sendiri alat penentuan arah kiblat dan alat penentuan waktu masuk sholat. Penentuan arah kiblat yakni kiswa serta penentuan waktu sholat yakni rubuh mujayab sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan di masa depan bagi umat muslim dalam proses beribadah. Selanjutnya di CV Rahma, yakni beras sebagai kebutuhan pokok. Beras sebagai kebutuhan pokok manusia, beras adalah kebutuhan pokok
bagi manusia atau makhluk hidup, terutama di negara kita Indonesia, yang menjadikan beras sebagai makanan pokok, bahkan muncul slogan tidak makan nasi, tidak makan ki. Selanjutnya dan yang terakhir adalah BRIN. Di BRIN saya mendapatkan sikap atau sifat yang patut saya tanamkan, yakni ketelitian dan kerjasama. Ketelitian dan kerjasama sangat untuk masa depan adalah kunci untuk menjadi seseorang yang sukses. Tanpa ketelitian, kedisiplinan, serta kerja keras, maka kesuksesan itu akan susah untuk digapai. Next, itulah tadi 4F yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya Skuma banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.